One Piece Chapter 1123 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para opeler. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama opler sekalian. Akhirnya bajak laut topi jerami tiba di Pulau Elbaf. Luffy dan kru bajak lautnya mampir ke bar yang sebelumnya disinggahi oleh bajak laut Akagami untuk sekedar minum tuak cap tikus di sana. Luffy melihat bocil dari ras raksasa yang kelakuannya mirip seperti dirinya ketika waktu kecil. Bocil yang sempat ingin ikut berlayar bersama bajak laut Akagami milik Jackie. Yap, anak itu masih merengek pada penjaga bar jika dia pasti akan menjadi sosok yang kuat seperti Shanks. Mendengar nama Jackie disebut, Luffy menjadi sangat antusias. Dia lalu menghampiri bocil itu dan menanyakan bagaimana dia bisa mengetahui sosok Shanks. Bocil itu kemudian menceritakan jika Shanks adalah penjaga negeri Elbaf. Dia juga menjelaskan hubungan pertemanan antara Shanks dengan Dory dan juga Froggy. Sugoi. Luffy kegirangan mendengar cerita bocil tersebut. Si bocil juga menceritakan bagaimana aksi heroik Shanks dalam menghancurkan bajak laut hebat yang ingin merusak negeri Elbaf beberapa hari yang lalu. Yap, sudah jelas bajak laut yang dimaksud oleh bocil itu adalah bajak laut Kid. Shin kemudian memperlihatkan area lain dari pantai Pulau Elbaf. Ternyata bajak laut Kid berhasil selamat dan saat ini sedang berada di pantai Pulau Elbaf, di mana bajak laut Kid diselamatkan oleh Hajirudin yang mengira Kid adalah bagian dari aliansi bajak laut topi jerami karena dalam surat kabar dituliskan jika dia bersama dengan Luffy dan Law berhasil mengalahkan Yonko Kaido dan Big Mom di Wano Kuni. Sebagian besar raksasa Elbaf sepertinya menerima kedatangan dari bajak laut Kid ke negara mereka karena dia berhasil mengalahkan Big Mom yang menjadi musuh bersama dari para raksasa Elbaf. Yap, sosok dari Eustace Captain Kid ini memang masih dianggap penting oleh Oda Sensei, mengingat dia memiliki informasi terkait harta karun One Piece yang tidak diketahui oleh bajak laut topi jerami. Kid dan Killer mengetahui sedikit informasi mengenai pria dengan bekas luka bakar, di mana diketahui jika pria inilah yang memegang Road Poneglyph terakhir yang sebelumnya berada di Pulau Manusia Ikan. Sehingga siapapun yang ingin mengklaim harta karun One Piece di Pulau Laftel, mereka harus bisa menemukan sosok ini. Kid berpikir jika dia masih terlalu lemah, dan sadar jika dia masih terlalu mengandalkan kekuatan buah iblisnya, dan belum memaksimalkan kemampuan haki yang dia miliki. Padahal dalam kenyataannya, Kid ini memiliki haki raja, namun dia belum pernah diperlihatkan menggunakannya, bahkan untuk sekedar membuat para kroco jatuh pingsan. Sepertinya Kid ini masih belum menyadari jika dia memiliki haki raja, di mana potensi kekuatan dari haki raja sebenarnya benar-benar sangat membagongkan. Elbaf adalah negeri para kesatria, sehingga tak menutup kemungkinan jika ada beberapa raksasa yang juga menguasai haki raja. Akan sangat menarik jika Elbaf menjadi tempat untuk meningkatkan penguasaan haki raja. Dalam beberapa arc terakhir ini, Luffy secara tidak langsung berhasil meningkatkan kemampuan hakinya. Di arc Whole Cake Island, Luffy berhasil menguasai Advance Kenbunsoku Haki yang membuat dia memiliki kemampuan untuk sedikit melihat masa depan. Dan Katakurilah yang menjadi pemicu serta lawan yang membuat Luffy dapat menguasainya. Selanjutnya di Wano Kuni, Luffy berhasil menguasai Advance Armament Daki yang membuatnya dapat merusak benda dari dalam dan melakukan serangan tanpa menyentuhnya. Dia berlatih bersama dengan kakek Hyogoro. Kemudian di saat pertempurannya melawan Kaido, Luffy berhasil sedikit menguasai Advance Haki Raja. Dia menggunakan konsep yang sama dengan Advance Armament Daki, namun Luffy mengimplementasikannya dengan Haki Raja miliknya. Namun sepertinya kemampuan Advance Haki Rajanya milik Luffy masih belum mentok, karena dia belum bisa menggunakannya untuk menetralisir kekuatan pengguna buah iblis, seperti apa yang dilakukan oleh Shanks dan juga Joy Boy. Saat di Wano Kuni, haki Wifi Shanks dapat mengubah kembali Admiral Ryokugyu ke wujud manusianya, padahal saat itu dia berada dalam wujud manusia pohon. Dan yang terbaru adalah haki Raja Joy Boy yang disegel dalam tubuh Emmet berhasil menetralisir kekuatan buah iblis dari para Gorosei, mengubah mereka ke wujud manusia, dan membatalkan teknik Uchiyo no Jutsu mereka. Di mana Joy Boy mengatakan jika haki yang dia segel di dalam tubuh Emmet adalah haki terkuat miliknya, dan Luffy belum menguasainya. Sehingga akan sangat menarik jika Luffy bisa meningkatkan kekuatan haki rajanya di arc Elbaf kali ini. Apakah kalian sadar jika di tempat yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia dan tempat itu memiliki koneksi dengan Joy Boy,
mereka memiliki penamaan sendiri untuk haki. Di mana di Skypiea mereka menamakan Ken Bunsoku Haki dengan nama Mantra. Lalu di Wano Kuni mereka menyebut armamen Daki dengan nama Ryuo. Dan akan sangat menarik jika ada penamaan untuk Haki Raja di Elbaf nantinya. Mungkin akan ada unsur bahasa Nordik dalam penamaannya. Ternyata guru baru Luffy di Elbaf ini merupakan salah satu sepuh dari ras raksasa. Dikatakan bahwa raksasa memiliki umur 3 kali lebih lama dari manusia normal. Itu artinya mereka masih bisa hidup hingga berumur 300 tahun. Jika begitu, peristiwa abad kekosongan hanya berjarak 3 generasi dari para ras raksasa, sehingga tak menutup kemungkinan jika para sepuh dari ras raksasa masih mengetahui cerita mengenai sosok Joy Boy. Tak hanya Luffy, ternyata Zoro dan Kid juga belajar untuk lebih menguasai Haki Raja mereka. Zoro memang sudah mampu menggunakan Advance Haki Raja. Namun ternyata Zoro melakukannya secara tidak sadar karena sebenarnya Haki Rajanya dikeluarkan secara paksa oleh pedang Enma. Jadi jika dia tak menggunakan pedang Enma, dia tak akan bisa mengeluarkan Haki Raja. Sehingga Zoro masih belum bisa menggunakannya untuk membuat setidaknya para Kroco pingsan. Hal ini dikonfirmasi dalam Vivo Card terbarunya yang memang belum mencantumkan Haki Raja pada kolom Haki yang dikuasai oleh Zoro, di mana hanya sedikit disisipkan spoiler-spoiler kecil mengenai Haki Raja Zoro dalam Vivo Card databooknya. Yap, tak hanya mempelajari Haki Raja tingkat lanjut, Luffy juga akan mempelajari mengenai sosok Nika yang seutuhnya, karena sampai saat ini Luffy masih belum sadar jika perubahan gear kelimanya adalah sosok Dewa Matahari Nika. Hingga ketika arc Elbaf selesai, Luffy akan menjadi sosok yang jauh lebih kuat, karena tak hanya sudah menamatkan teknik Haki, tapi dia juga sudah menghatamkan kekuatan buah iblis yang dia miliki. Hal yang sangat wajar bagi Luffy karena musuhnya selanjutnya adalah para Yonko, yaitu sang Kurohige dan Paduka bagi Sama, sang pemilik Hoki Raja terkuat. Serta pihak Angkatan Laut dan pemerintah dunia yang berisikan para Admiral Angkatan Laut, kelima kakek Sugiono, lalu para Kesatria Dewa, dan tentu saja Im Sama, sosok kuat yang berhasil mengalahkan Joy Boy saat abad kekosongan 900 tahun yang lalu. Nakama. Jelas nakama, itulah video mengenai guru baru Luffy di Pulau Elbaf. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.